Kemudian Barakallah. selanjutnya kami panggil Al-Ukht Yulia Najeges. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, Eh, tafadhali. Ya, Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat dan diberkahi sama Allah. Pertanyaan saya, Ustadz, saya kan baru memulai hijrah ya, Ustadz. Maksudnya belajar pelan-pelan tentang sunnah. Beberapa video Ustadz yang saya tonton belakangan ini, eh, saya sebenarnya bersosial media sih, Ustadz, terutama bersosial media. Kadang kita kan kalau melihat status orang atau postingan orang lain itu kayak ada hasad atau iri atau kenapa ya kok dia pasang kayak gini atau gimana dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu, Ustadz, saya meng-hide eh, profil-profil mereka. Saya tetap berteman, hanya saja untuk status dan postingan-postingan mereka saya hide. Pertanyaan saya, apakah saya salah, Ustadz, apakah itu bisa disebut dengan memutus tali silaturahmi? Sedangkan saya ingin sekali untuk membersihkan hati saya dari pikiran-pikiran buruk dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Ustadz, dalam sholat, kadang saya tuh suka lupa, Ustadz. Misalkan ini uh, rokaat keberapa ya? Atau kadang di rokaat ketiga saya keceplosan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim untuk melanjutkan surat pendek. Kira-kira kalau seperti itu apakah sholat saya masih diterima, Ustadz? Masya Allah. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, berkaitan dengan bersosial. Manusia itu makhluk sosial ya. Kalau bicara bersosial itu ada 4 kondisi manusia yang kita bersosial dengan mereka. Ada yang seperti makanan kita butuhkan. Seperti bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Makan itu kita sehari 3 kali atau bahkan lebih kan. Yang kedua, bersosial yang sifatnya seperti obat. Kapan dia minum? Ketika dia perlu. Ini bersosial dalam ya urusan bisnis ya. Memang ada perlunya ana sama mereka gitu loh. Alhamdulillah, tafadhal. Yang ketiga, bersosial yang penyakit. Artinya kadang-kala kita kumpul-kumpul, kita berkawan di sosial media itu yang gak ada manfaatnya sebenarnya. Lah urusan dunia wala urusan akhirat gitu loh. Cuma menghabiskan waktu saja. Ini penyakit. Tapi ada bersosial yang racun. Yang bakal membunuh kita. Tatkala kita bersosial dengan orang-orang yang mengajak kepada kemaksiatan. Bicara tadi anti bersosial dengan kawan-kawan yang mungkin sebagian status ana nggak tahu ya. Ana ini hampir tidak pernah membuka status. Statusnya di WA, di mana. Karena tadi takut hati ini jadi rusak ya. Apalagi dikatakan nanti jadi hasad, fulan punya ini, punya itu. Kan orang itu kadang-kala semua dia pasang status beli ini, pasang status beli itu, macam-macam semua status. Jadi status yang sebenarnya tadi bisa jadi racun atau bisa jadi penyakit buat kita. Maka kalau kita tidak menonton, cuma tadi bahasanya apa, di-hack, di-hide. Oh disembunyikan. Ya nggak ada masalah sebenarnya kalau memang kita nggak bisa nonton gitu ya. Kita kadang-kala hati itu selalu kelihatan sama status itu sehingga merusak hati kita, maka lebih baik dihindarin. Itu cara yang bijak insya Allah. Dengan dihindarin atau dengan tidak dibuka, itu cara yang bijak. Jadi kalau dikatakan apakah memutus, enggak, nanti tidak memutuskan hubungan sama mereka. Tetap anti berhubungan sama mereka, hanya menghindarin sesuatu yang berbahaya buat kita. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan orang yang ragu dalam sholatnya. Ya jemaah, ini ghaflah. Jadi ada kelalaian yang memang membuat kita ibadah itu kadang-kala
jadi nggak nikmat. Ana merasakan secara pribadi. Kadangkala ana sholat tuh nggak nikmat ya. Jadi sesuatu yang terbebani. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu ibadah nih sholat jadi berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat yang 4 rakaat kadangkala seperti lama sekali karena kita nggak khusyuk. Tapi tatkala kita khusyuk, itu sholat yang 4 rakaat seperti cepat sekali. Karena kita menikmatinya gitu. Bagaimana kita mengkondisikan hati? Kondisikan hati sebelum sholat sudah kita kondisikan. Jadi memang kadangkala ada orang yang sholat itu, dia datang ke masjid. Atau nih emak-emak sholat di rumahnya, dia masih buka WA. Oh, ya. Bismillah. Allahu Akbar. Jadi dia Allahu Akbar dalam kondisi apa yang di WA itu masih ada di otak dia. Maka bagaimana menghilangkan itu? Jadi semua ketergantungan sebelum sholat itu tinggalkan sehingga kita bisa lebih khusyuk. Kalau memang terjadi ragu tadi. Dikatakan kalau kita ragu antara 3 atau 4, ya berarti kita ambil 3. Tapi kalau kita yakin 4. Kalau umpamanya tadi rakaat ketiga kita mau baca surat nggak apa-apa sebenarnya. Jadi disunahkan rakaat pertama dan kedua itu selalu membaca surat. Di rakaat ketiga keempat mau baca surat sesekali diperbolehkan. Nggak masalah. Hadza wallahu a'lam. Tapi Ogi kayaknya kita ke pertanyaan terakhir.